Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferdinanda. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 02 Binjai. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 253095555. Adapun kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja dengan materi aku pribadi yang unik, mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4. Demikian perkenalan saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, karena semuanya luar biasa, semuanya baik, semuanya sehat. Sebelum kita memulai materi kita pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak persiapkan diri, kita berdoa dulu. Habis itu kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri. Ibu mau salah satu murid untuk maju ke depan untuk memimpin doa kita pelajaran pada pagi hari ini. Ibu persilakan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, terima kasih Kimora. Silakan maju, kita memimpinkan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita belajar. Demi tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan doa kepadamu atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, semoga kami bisa belajar dengan baik dan semoga guru kami bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk kami ya Tuhan, dan semoga guru kami bisa menghadapi kami dan semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kimora. Kita masih berdiri. Tolong salah satu ketua kelas, Giri Timothy, siapkan untuk pada pagi hari ini. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih untuk Giri Timothy. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan atau kita akan belajar tentang materi aku adalah pribadi yang unik. Sebelum itu, Ibu mau biar anak-anak semangat pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu yaitu Mata Tuhan Melihat. Kita berdiri, kita angkat pujian kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan Mata Tuhan Melihat, boleh dengan gerakan, bagi yang mau menggunakan gerakan, bagi yang tidak apa-apa. Oke? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan
berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tadi kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang Ibu mau mengecek anak-anak pada pagi hari ini. Hadir semua atau tidak? Hadir semua kah? Oke, Ibu cek. Ibu absen dulu ya. Siapa tahu ada yang izin, ada yang sakit perut, ada yang sakit kepala. Jadi hari ini Ibu cek. Aurelia Kalista, Aurelia Ladies, Birli Timothy, Jessica, Indira, Gabriela Kim Warawang, Tore, Agib, Nikita Flora. Oke, berarti hadir semua ya. Tidak ada yang izin. Kita berarti hari ini sehat semua. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan, anak ibu hari ini semuanya hadir. Semuanya sehat semua. Jadi pada pagi hari ini bisa melaksanakan atau mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sama-sama kita menjawabnya atau sama-sama bersuara. Aku pribadi yang Iya, di sini semuanya pribadi yang unik. Di sini ciptaan Tuhan semua. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kita semua dari semua ini adalah ciptaan Tuhan. Oke. Baiklah, ada pun beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Terbiasa melaksanakan ibadah wajib sesuai tuntunan agama kepercayaannya. Yang kedua, mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan dalam sebuah aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, menyadari bahwa diri ini memiliki peran yang berbeda dengan orang lain, temannya, serta yang keempat, mengetahui konsekuensi perannya terhadap tercapai tujuannya. Adapun pertanyaan omatiknya, apa itu unik? Yang kedua, apa artinya diriku yang unik? Sebutkan keunikanmu atau dirimu sendiri. Sebelum kita bahas ini, Ibu mau anak-anak menyaksikan sebuah video. Disimak dengan benar-benar dan dicermati dan dilihat. Baik. yang begitu indah dan begitu baik. Lalu Tuhan Allah mengambil teguh dan tanah. Lalu Tuhan Allah membentuk tanah dan batu. Lalu Tuhan menciptakan manusia yang untuk digunakan untuk membentuk kepalanya, membentuk kakinya, membentuk tangannya, membentuk matanya, hidungnya,
mulutnya, dan semua Tuhan bentuk adalah semua baik. Jadilah manusia pertama, yaitu laki-laki, dan Tuhan menjadikan laki-laki itu dan menamai dia Adam. God made Adam. Allah menciptakan manusia itu, lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam, dan Adam menjadi hidup. Tuhan sangat mengasihi Adam. Tuhan melihat bahwa seorang diri saja tidak baik. Akhirnya Tuhan membentuk dan menciptakan manusia kedua, yaitu perempuan, yang namanya Hawa. Ada laki-laki boy dan perempuan girl, dan Tuhan memberkati mereka. Oke, tadi kita sudah menyimak tentang Tuhan atau Yesus menciptakan siapa? Yang pertama siapa? Yang kedua? Manusia pertama laki-laki itu dari apa Tuhan menciptakan? Debu dan Kalau manusia perempuan dari tulang rusuk Adam. Itulah pertama kali manusia itu diciptakan. Jadi anak-anak tahu, jangan ditanya-tanya zaman dulu gimana ya orang menciptakan Adam dan Hawa. Bagaimana sih Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Apakah langsung dari pohon? Apakah langsung dari dengan kedipan mata? Kan tidak mungkin. Jadi anak-anak sudah tahu Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana. Yaitu pertama Tuhan menciptakan makhluk atau manusia, yaitu laki-laki dari tanah dan debu. Makanya kalau kita sudah tiada di dunia ini, kita akan menjadi tanah, kita akan menjadi debu. Bagaimanapun kita akan kembali ke tanah dan debu. Manusia pertama itu Adam dan Hawa. Mereka disuruh menjaga itu taman apa? Taman Eden. Mereka disuruh menjaga taman Eden, biar tanaman yang ada di Taman Eden itu dijaga dengan baik, bisa dirawat dengan baik. Makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Baik, di sini ada beberapa gambar. Di sini gambar apa? Ada yang tahu? Anak-anak laki-laki dan perempuan. Mereka ini sama ciri-cirinya atau tidak? Apakah mereka bentuk mukanya sama? Apakah bentuk lehernya sama? Apakah warna kulitnya sama? Tentu beda. Maka kita hari ini mengatakan, Ibu memberi tema yaitu aku pribadi yang karena kita diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Orang yang kembar saja bisa beda. Sekarang foto atau gambar yang pertama itu seorang anak laki-laki dengan ciri-ciri bagaimana? Rambutnya keriting, kulitnya agak gelap. Kalau yang kedua ini gambar apa? Anak perempuan. Itu rambutnya diikat rambutnya lurus. Kalau yang ketiga, seorang anak laki-laki, bentuk rambutnya itu pendek dan lurus. Sama dengan yang di bawah, ada yang menggunakan poni, rambutnya diurai, digerai. Contoh, lihat anak-anak ibu di kelas ini, berbagai-bagai berbeda-beda jenisnya, keunikannya. Kan? Coba lihat berdiri Kim. Kimora sama ibu sama atau tidak? Apanya yang beda?
Coba lihat. Rambutnya, tinggi badannya, ya enggak? Warna kulitnya, walaupun ibu sama Kimora itu gemoy. Tuh gemoy enggak? Ya, walaupun sama-sama gemoy, tapi dari cara, dari bentuknya, dari bentuk rambutnya berbeda. Ibu rambutnya pendek, Kimora rambutnya panjang dan terikat. Warna kulitnya berbeda, Kimora agak putih, ibu agak gelap. Jangan bilang ibu hitam, tapi agak gelap. Oke, terima kasih Kimora. Itulah perbedaannya. Walaupun ibu sama Kimora ini sama-sama perempuan jenis kelaminnya, tetapi ibu sama Kimora itu berbeda. Apalagi kalau kita sama-sama laki-laki, jenis kelamin saja berbeda. Seperti itu. Donu sama ibunya berbeda, ya Don. Kita memiliki pribadi yang unik. Tadi ibu katakan macam-macam gambar anak, ada yang rambut keriting, rambutnya lurus, rambutnya pendek, ada yang perempuan, ada juga laki-laki. Itu mari kita belajar tentang keunikan. Unik, ciri khas kita berbeda. Tetapi walaupun berbeda, kita tetap saling menghormati dan saling menyayangi, saling menghargai. Sering dikatakan di dalam setiap sekolah itu dikatakan tidak boleh pembulian. Ya tidak? Kalau orang bully tentang fisik, tentang tubuh, itu kita merasa insecure. Kok insecure enggak? Tidak percaya diri. Kalau ibu pun kalau dibilang, ibu Nanda itu gendut, tapi sudah biasa. Ibu memang kenyataan ibu gendut, tapi ibu Nanda tuh jelek. Ibu nih gini, kalau sudah berlebihan, ibu merasa insecure, ibu merasa minder, ibu merasa hati atau perasaan ibu itu sakit. Ya kan? Sama kalau anak-anak dengan teman yang lain harus berkata dan bertutur kata yang baik dan sopan. Walaupun kami teman biasa, cuman kan terkadang perasaan kita, emosi kita itu berbeda. Hari ini bahagia, hari ini senang, besoknya kita sukacita, besoknya kita cemburut. Apalagi kalau kita putus cinta. Ada yang punya cowok kan di sini? Ibu rasa ada nih. Ada atau enggak? Oh, enggak ada. Puji Tuhan kalau belum ada. Kalau ada kan dek perasaan ibu lah sih. Anak kelas 4 sudah ada pacarnya. Tapi enggak apa-apa kalau untuk mengagumi itu tidak masalah. Tapi jangan sampai memiliki. Belum saatnya. Nanti kalau udah kuliah, kalau udah kerja, baru boleh memiliki. Kayak Billy Timothy kan, Billy? Aku tuh suka sama Nikita seandainya. Aku mengagumi Nikita atau Cila. Kan? Nggak apa-apa mengagumi, tapi tidak boleh memilih kalau belum saatnya. Tunggu ada saatnya baru boleh. Tapi walaupun cintanya ditolak nanti jangan dukun bertindak kata orang. Tahu kan? Tahu enggak Billy? Enggak boleh. Belum saatnya, nanti kau sudah besar, sudah kuliah, sudah punya pekerjaan sendiri, boleh nanti datang ke Binjai. Mana ya rumah Cila nih? Aku nih dah sukses. Aku walaupun dulu badanku ini agak berisi, udah ramping, badannya pispek nih sini nih. Otot-otot. Kan tinggi tuh. Mantap enggak? Keren. Boleh. Kan Cila? Ini seumpamanya seandainya. Kembali ke tadi. Kita, Ibu bahas tentang pembulian di dalam sekolahan. Makanya kita setiap upacara atau guru yang lain mengatakan stop pembulian. Kenapa anak-anak? Tema kita tadi ini saja kita adalah aku pribadi yang unik. Kita manusia yang unik. Kita manusia ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, ciri khas yang berbeda. Kita punya perasaan.
kita punya emosi. Maka dari itu, anak-anak ibu, ketika kita berbicara dengan teman, harus disaring dan sopan. Apalagi dengan orang yang lebih tua lagi. Ibu saja kalau dengan orang lebih tua atau lebih muda, ibu pasti disaring bahasanya. Harus sopan. Sama biar tidak menyakiti orang lain. Mentang-mentang kata Ibu Nanda, kemarin kami kan belajar tentang aku pribadi yang unik. Udah kasih ciri-ciri nih. Kau tuh rambut keriting, kau tuh hitam, jelek. Kan sakit hati enggak? Sakit. Udah dia ngomongnya kasar, udah dia ngomongnya tuh nyolot kayak gini. Tidak boleh. Itu nandanya bahwa kita itu pembulian. Contohnya banyak kejadian sekarang anak-anak yang gantung diri, bunuh diri, dia itu minum racun gara-gara pembulian di sekolah. Yang lagi viral yang ibu lihat di TikTok, ada sekelompok anak-anak membuli satu orang, dia tuh 10 orang. Satu orang lawan 10, ya nggak mampu lah yang satu orang. Pasti yang menang itu 10 orang. Dibilang kamu ini anak miskin, kamu ini jini, kamu ini. Tidak boleh. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Dia merasa kecewa, dia merasa sedih. Dia malu untuk keluar. Udah viral, rambutnya dijambak, sampai kekerasan. Itu kan sudah ke emosi, sudah ke jiwa, sudah ke perasaan. Jadi dia merasa, aku nih kenapa seperti ini? Jadi tidak mau lagi sekolah, merasa minder, ujung-ujung dia stres. Dia stres, merasa hidupnya sendiri. Dia sudah dulunya dia bersyukur dia memiliki rambut yang keriting, hitam, mohon maaf mulutnya jongos. Tapi dia itu sudah berani untuk keluar ke rumah. Malah dibully dengan 10 orang melawan 1 orang. Yang kejadian viral di TikTok. Makanya kalau anak-anak kalau muka nonton HP, jangan nonton game. Banyak berita-berita yang bisa kita saring. Ya. Maka dari itu hargailah temanmu. Habis itu hargailah dirimu sendiri. Bu, menghargainya gimana? Kasih uang kah? Bukan. Mencintai, syukur, bahagia. Ini tubuh aku. Ini loh diriku. Aku nih unik. Aku nih pribadi yang unik. Aku manusia ciptaan Tuhan yang unik. Aku manusia ciptaan yang spesial, yang istimewa. Dari semua yang diciptakan Tuhan, manusialah yang paling istimewa. Makanya Tuhan Yesus itu menciptakan kita hari keberapa? Hari ke-6. Walaupun semua ada diciptakannya dari binatang, tumbuh-tumbuhan, yang merayap, yang melata, yang terbang. Tapi kenapa manusia itu hari ke-6? Karena manusia adalah manusia yang istimewa, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita ini adalah manusia yang unik, punya pribadi yang unik, sama seperti yang dikatakan yang kita tonton tadi. Paham? Kita memiliki keunikan, kita memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi kita saling menghormati. Di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar yang Ibu tampilkan pada pagi hari ini. Di dalam kitab suci tadi atau di dalam video tadi dikatakan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Kita saling menghargai. Kita itu pribadi yang unik.
Sekarang coba lihat. Di dalam gambar pertama ini adalah sekelompok anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka ini sama semua atau berbeda? Berbeda. Ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya yang lurus, ada rambut pendek, rambutnya itu ada yang diwarnai, ada yang diikat, ada yang diurai. Sama dengan warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih. Ibu rasa tidak ada yang pink. Karena kita ini kalau pink itu dipertanyakan besar. Pastinya kulit kita ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam. Mereka di sini saling menghargai, saling bergandeng tangan, saling bersuka cita. Jangan sampai kau tuh bah itu rambut keriting, jangan kelompok kami, itu tidak boleh. Kalau gambar yang kedua, ini ada 4 gambar laki-laki, tapi mereka berbeda bentuknya sama atau beda? Beda. Ada yang pendek, kecil badannya, ada yang gendut, badannya sedang, ada yang tinggi, ada yang sedang badannya tapi menggunakan kacamata. Dari keempat foto ini atau gambar ini saya sudah berbeda. Tidak ada yang sama. Yang ibu katakan tadi, di sekolahan kita ada nama yang kembar. Kita saja bisa membedakan mana abang dan adik. Sifat saja berbeda, walau mukanya sama, tapi bentuk mukanya, ciri-cirinya itu beda. Tidak sama. Tuh. Yang gambar ketiga. Ini anggaplah saja ini adalah Hawa. Anggaplah saja ini adalah Adam. Kegemaran mereka dua ini berbeda. Ciri-cirinya pun berbeda. Kalau Hawa tadi rambutnya lurus, tersenyum bahagia, beda dengan Adam. Yang Adam, dia mancing nih, dapat ikan bahagia, senyum, karena mendapatkan hasil mancing. Nih, ciri-cirinya rambutnya pendek, tinggi badannya pun berbeda, ya enggak? Itulah keunikan manusia. Makanya anak-anak harus bersyukur, jangan minder. Harus bangga nih. Ya. Jangan takut untuk ini aku loh, aku nih keren gitu. Harus percaya diri. Oke. Ada beberapa keunikan yang kita miliki. Ada berapa uniknya di sini? Ayo King, baca King. 1. Keunikan jasmani. 2. Keunikan kemampuan atau bakat. 3. Keunikan sifat dan karakter. 4. Keunikan pengalaman. Oke. Tadi kita bahas ciri-ciri manusia. Sekarang keunikan yang kita punya. Ada 4 keunikan yang kita miliki. Keunikan jasmani. Jasmani ini adalah badan nih. Kalau badan kita ini sehat, kalau mandi harus bersih, sikat gigi, pakai sabun, kuku dipotong, rambut pakai sampo, keteknya pakai apa? Pewangi. Jadi itu secara jasmani. Badan kita bersih, jangan sampai kita pergi sekolah itu kita tidak mandi. Ada kayak yang tak mandi sini? Angkat kaki, salah. Angkat tangan. Ada? Ibu rasa mandi semua kan?
Jadi datang ke sekolah segar dengan senyum Pepsodent, rambutnya basah, wangi, dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yang kedua, keunikan atau kemampuan atau bakat. Kemampuan atau bakat itu seperti talenta. Talenta itu apa, Bu? Pandai menari, pandai menyanyi, pandai main bola, bola kaki, bola tangan, bisa main sepeda, dia bisa melukis. Itu dinamakan dengan bakat. Dengan cara apa bakat tersebut bisa kita kembangkan? Dengan cara apa? Berlatih dan belajar. Contohnya teman kita di sini, ada yang tahu enggak salah satu teman kita di sini adalah punya bakat? Siapa yang punya bakat di sini? Kimora. Kimora bakatnya kita udah tahu semua. Dia sering tampil, setiap acara keramaian dia tampil, setiap ada panggung dia berusaha tampil. Itu dengan cara dia berlatih, mengembangkan bakatnya sendiri. Biar apa? Walaupun nadanya ke Z, jadi bisa ke A. Nyanyi jadi cempreng, bisa menjadi baik. Berlatih belum tentu harus kita cari, oh kata Bu Guru harus cari pelatih. Tidak perlu. Dengan cara kita tampil, berani menampilkan diri sendiri. Setiap ada event-event, setiap ada acara, itu termasuk juga belajar. Mengasah kemampuan. Itu dinamakan keunikan, bakat, dan kemampuan. Kalau kamu ngerasa mampu untuk menari, setiap orang ada gawai nari, berlatih. Di mana saja kita bisa belajar, di YouTube banyak di YouTube. Kita putar bagaimana cara gerakan yang baik, bagaimana melenggok-lenggok badannya, ya, oke. Yang ketiga yaitu keunikan sifat. Keunikan sifat dan karakter itu adalah kita nih, yang baik, yang buruk, yang jahat, itu dinamakan karakter. Yang keempat, keunikan pengalaman. Contoh keunikan pengalaman itu adalah kamu merasakan pengalaman yang unik. Contohnya, Billy Timothy mancing, tapi ke tempat yang apa? Nggak dapat ikan. Kena apa? Kena airnya kering. Dia nggak dapat ikan kalau dia. Kan itu pribadi ya, pengalaman yang unik. Unik nggak pengalamannya? Contohnya Kimora punya pengalaman bernyanyi. Saya punya pengalaman nyanyi, tapi suara saya hilang. Tiba-tiba ada. Itu pengalaman yang unik. Kita lanjut lagi. Tadi Ibu katakan apa itu unik? Apa artinya diriku yang unik? Sebutkan keunikan dirimu sendiri. Unik adalah lain daripada yang lain. Apa maksudnya? Berbeda sama dengan teman. Yang kedua, apa artinya diriku yang unik? Berbeda dari yang lain, tidak sama, tidak persis, masing-masing punya kemampuan keunikan tersendiri. 4. Sebutkan keunikan dirimu. Contohnya, Rizka memiliki rambut pendek, tetapi dia tidak bisa menari. Sedangkan Nia, itu rambutnya itu lurus, tapi dia memiliki keunikan dua, bisa menari dan bernyanyi.
Sama kayak ibu nih. Ibu nggak bisa nyanyi, tapi Kimora bisa nyanyi. Itu adalah kamu bisa menilai diri kamu sendiri, keunikan kamu apa. Baik, kita lanjut. Berikut ibu mau anak-anak kita masuk teks kitab suci sebagai perenungan. Untuk ayat ke-1 sampai ayat 26 sampai 28 ini kelompok 4 dan 3. Ayat 29 dan 31 itu kelompok 1 dan 2 untuk membaca ganti-gantian, ya. Oke, paham? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sekarang kelompok 2 dan 1. Oke, cepat. 1, 2, 3, sama-sama. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada mereka, kepada segala binatang bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari ke-6. Baik, terima kasih pendalaman kita. Oke. Baik, kita sebelum diskusi, Ibu mau membahas sedikit tentang kitab suci. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Jadi sudah tahu kan bahwa kita ini mulia diciptakan itu. Paham? Baik, kita masuk diskusi. Nanti Ibu bagikan lembar LKPD-nya atau lembar kerja siswa. Nanti Ibu bagikan, kita dijadikan 4 kelompok. Ya, kelompok pertama Kimora, kelompok kedua itu Indira, kelompok ketiga itu Nikita Flora, dan kelompok keempat itu Birli Timothy. Jadi tak perlu lari dari tempat duduk. Ibu akan bagikan, diskusi sama teman, diskusi sama kawan. Apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberi soalnya, akan membagi lembar kerjanya. Nanti nih kerjakan. Ini dikerjakan pada ini. Ini dikerjakannya. Sudah? Ini yang dikerjakan. Oke. Sudah semua? Sudah dapat?
Sudah dapat semua? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dapat lembar kerjanya? Sama-sama dikerjakan? Ya. Sudah? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembaran ibu berikan. Nanti kita sama-sama mempresentasikan di depan. Ya, mulai dari sekarang kerjakan. Enggak, berkelompok. Ini pertanyaan tuh nanti. Kerjakan satu orang. Sudah dikerjakan kah? Tadi di mana kemana aja? Yang tadi ibu suruh. Ini? Sudah semua. Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakannya, diskusi sama-sama yang ibu bagikan. Ini dibuat juga nih. Ini juga. Jadi satu, jangan masing-masing. Nanti Jessica yang itu. Cara mengembangkannya bagaimana, Kim? Olahraga bagaimana, menari dan menyanyi bagaimana, hidup rohani kutu. Maksudnya kamu sering ke gereja enggak? Kamu sering sembahyang enggak? Kalau sering tuh bagaimana? Namanya nanti gimana? Di sini ya nanti tulis nama. Atau di bawah nih. Nama sendiri atau Semuanya. Olahraga, jenis bakatku olahraga bagaimana caranya? Nggak usah, kami akan mengerjakan presentasikannya kayak tadi. Hasil diskusi gitu ya. Ini dah. Nama ini caranya olahraga, bagaimana cara mengembangkan, menari bagaimana, hidup rohani bagaimana. Ayo. Udah Don. Oke, itu yang buat. Olahraga caranya berlatih. Iya. Kasih pendapat, Gip. Biar agar hidup sehat. Gitu olahraga. Nanti. Ini jadi bawa sini, nanti isi ini. Ini udah. Hah? Kalau hobi rohani. Sudah? Oke, bantu kelompoknya biar lebih cepat. Ayo, bantu sama-sama. Sudah selesai belum? Sama-sama diskusi, maju-maju sedikit. Kelompok 4 ya, kelompok 2 ke situ. Ya. Namanya enggak usah. Kelompoknya saja. Ayo bantu kelompoknya.
Menturahan itu kamu pergi ke gereja, berdoa, bernyanyi. Caranya bagaimana? Itu deh caranya mengembangkannya. Lebih bantu kelompoknya biar cepat, ayo. Jangan pusing-pusing. Cara mengembangnya gimana? Olahraga, Godon. Berarti sering tampil ke tempat yang lain, sering tampil bernyanyi. Olahraga itu biar badan tetap sehat. Olahraga tuh berlatih lebih giat. Sering tampil di gereja gitu, bah. Tulislah. Dah? Sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai boleh maju. Kelompok mana yang sudah selesai? Setelah selesai diskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok berapa yang maju ke depan, ayo? Kelompok berapa yang sudah selesai? Yakin? Kelompok 3 sudah selesai? Ayo. Lama. Ibu suruh. Ibu saja yang pilih ya. Ibu yang pilih ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Sana. Yang lainnya mendengarkan hasil kelompok temannya biar bisa memberi pertanyaan atau memberi masukan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota karena mempunyai fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah yang ingin adakah yang mau bertanya? Sudah jelas apa yang dikatakan Kimora atau yang dibacakan dari kelompok 1? Sudah? Kelompok berapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Permisi, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan bakat? Bakat adalah sebuah talenta yang diberikan dan dianugerahkan dari Tuhan. Apakah Anda sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Ya, sudah puas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kimora. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi yang maju ke depan? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Baik, kelompok 2, Ibu kasih kesempatan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Pendapat kami dari kelompok 2 tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota tubuh adalah tubuh manusia terdiri dari banyak anggota tubuh karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Karena jika tubuh hanya memiliki mata, di manakah pendengaran dan di manakah penciuman, maka dari itu Tuhan menciptakan anggota tubuh yang banyak dan lengkap kepada manusia. Apakah ada pertanyaan? Lebih dekat. Mungkin ada pertanyaan lain, sudah jelas belum kelompok 2 mempresentasikannya atau perlu diulang lagi?
Ah? Oke, kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kami Gus persilahkan. Manusia itu berbeda-beda karena Tuhan menciptakan tubuh dan karakter manusia yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menciptakan semua manusia itu sederajat. Apakah jawaban kami sudah bisa dipahami dan jelas? Sudah, terima kasih. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan, beri tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah memberi atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kalau nanti membacakan hasil diskusinya, tolong agak lebih keras. Biar ibu dengar, ibu enggak dengar ibu. Ya, lebih keras dan lebih nyaring lagi. Kalau bilang misalnya kelompok 1 atau kelompok 2 sudah maju ke depan, bilang terima kasih. Ya, biar nanti teman yang lain bisa mendengar suara kita yang indah ini ya. Biar lebih bagus lagi. Tadi dikatakan kelompok 2 itu bakat. Kalau misalnya kelompok 3 belum jelas membacanya atau suaranya belum jelas, boleh diminta ulang lagi. Biar ibu mendengar dan teman-teman juga mendengar. Jangan malu-malu tukuyung. Tahu tungkuyung enggak? Tungkuyungan di dalam air tuh bisa malu sendiri. Lebih keras lagi ya. Kelompok berapa yang mau maju ke depan lagi? Kelompok 4 sudah siap? Sudah siap belum? Kelompok 3 sudah siap? Sudah, baik, kita kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Suaranya lebih keras lagi. Agak maju ke depan sedikit, jangan mundur. Ya. Selamat pagi teman-teman. Ada dengar nggak suaranya? Kuat-kuat. Selamat pagi teman-teman. Bye. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 4? Ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangannya kalau ingin bertanya. Oke, kelompok 4 silakan bertanya. Iya, Jelaskan. karena Tuhan menciptakan bakat yang berbeda-beda. Baik, apakah sudah puas? Apakah kalian sudah puas? Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan, kasih aplaus kepada kelompok 3. Ayo. Oke. Tadi kita sudah mendengar hasil kelompok 1, 2, 3. Sekarang kelompok yang terakhir. Kalau bisa kelompok terakhir suaranya lebih nyaring lagi. Biar ibu dengar. Ibu yang dekat saja tidak dengar, ya. Ibu persilakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Membaca hasil presentasinya. Nanti. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana pendapatmu tentang tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota? Pendapat kami adalah karena tubuh tidak hanya ada satu anggota tubuh. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, 2, 3, mungkin ada pertanyaan? Baik, kelompok 3 silakan bertanya. Apakah kita tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap?
Apakah jika tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap dikatakan cacat? Ya, karena jika tidak mempunyai anggota tubuh yang lain, maka bisa dikatakan juga dengan cacat. Baiklah, Baik, terima kasih. sama-sama. Kasih aplaus kepada kelompok 4. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar dari setiap kelompok diskusi, baik kelompok 1, baik kelompok 2, baik kelompok 3, baik kelompok 4. Sudah mendengar hasil presentasinya atau diskusinya masing-masing. Dari semua diskusi itu, ada beberapa yang ingin Ibu tanyakan. Tadi kita sudah tahu kan, kita tadi sudah belajar apa itu bakat, apa itu ciri-ciri, apa itu unik, apa itu keunikan jasmani. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keunikan, bakat atau kemampuan? Kelompok 1. Bakat atau kemampuan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita. Itu saja jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Imora. Tepuk tangan untuk Imora. Iya, apa yang dikatakan Imora itu benar. Bakat itu atau kemampuan atau talenta itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Tidak bisa kita ganggu gugat. Kalau orang tersebut sudah memiliki talenta atau bakat atau kemampuan, itu tidak boleh kita abaikan. Harus berlatih dan harus bersyukur. Karena itu anugerah dari Tuhan. Jangan takut untuk mengembangkan bakat. Ya ladies, senyumnya mana? Yes. Harus tersenyum dan bahagia. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang kerja kelompok, tentang ini atau itu. Membahas tentang keunikan, ada 4 keunikan. Ada ciri-ciri, ada berapa ciri-ciri kan? Ada 4 keunikan kita miliki, harus bersyukur. Sekarang Ibu mau anak-anak mengerjakan tugas, tapi itu sendiri. Berpikir secara logika. Berpikir secara mandiri. Apa sih yang menurut saya ini? Apa sih sifat saya nih? Apakah saya jelek, baik, buruk, atau saya suka membuli teman? Di dalam lembar kerja ini, Ibu mau isi hati anak-anak harus sejujur-jujurnya. Ini saja ada bentuk log dan bentuk apa nih? Apa nih namanya? Segi 6. Ya, jadi ini Ibu bagikan satu-satu. Anak-anak kerjakan mandiri dan sendiri, jangan mandi berdiri. Salah. Mandinya sendiri. Jadi ini dikerjakan sendiri, biar anak-anak tahu ungkapkan sifat yang baik dan sifat yang buruk. Ditulis sampai penuh nih. Ibu bagikan satu persatu, nanti ditulis. Oke? Sekarang Ibu bagikan satu persatu dan dikerjakan. Jangan melihat punya teman. Harus dari hati sendiri. Ya, tulis namanya. Nih Ibu bagikan. Baik. Baik.
Harus diisi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan 5 menit. Boleh. Tulis namanya. Kerjakannya lebih cepat. Kan udah tahu nih kejelekannya, kebaikannya apa. Kerjakannya lebih cepat ya. Kebaikannya apa? Jangan banyak pikir. Pasti udah tahu sifatnya. Baiknya apa? Menolong teman. Buruknya contoh suka. Ya ini kan sifat baik. Ini sifat yang tidak baik, sifat buruk. Suka membuli kawan, mendorong kawan. Ini suka menolong kawan, benci kawan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Harus cepat, harus tahu karakter diri sendiri. Itu dinamakan keunikan karakter. Sifat. Jangan mikir, ibu aja tahu diri ibu. Ibu nih baik, suka menolong. Kalau orang kesusahan ibu tolong. Ibu orang tidak ada duit, ibu kasih duit. Orang di jalan kalau perlu bantu ibu, ibu bantu gitu. Ibu kasih waktu 5 menit. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oke? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Ayo, 1, 2. Yang sudah selesai. 3. 4. 5. Oke, dikumpulkan saja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kumpulkan. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulkan di sini. Oke. Ya. Enggak perlu, kumpulkan aja. Yes. Oke. Oke, sudah? Sudah Aurel? Ayo kumpulkan Aurel. Terima kasih yang sudah mengumpulkan hasil kerja mandiri maupun kelompok. Pada pagi hari ini Ibu ingin memberi kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada beberapa kesimpulan yaitu tentang 1. Keunikan fisik. 2. Keunikan kemampuan. Yang ketiga itu keunikan sifat atau karakter. Yang berikutnya, keunikan pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini adalah salah satu yang terpenting. Baik buruk, baik bahagia, baik suka maupun duka, itu paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang keempat, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda-beda dari segi fisik dan psikis agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia.
Ya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan harus saling menghargai. Mulai saat ini, ibu mau anak-anak menghargai diri sendiri dulu. Kamu hormat, kamu sayang dengan badanmu, kamu sayang, kamu bangga dengan mukamu, kamu bangga dengan bentuk tubuhmu, harus bangga. Ya, harus pede, bahasa orang sekarang. Jangan tidak pede. Orang bisa, kita juga bisa. Ya, jangan takut. Kita harus bisa. Yang ibu katakan tadi, keunikan pengalaman hiduplah yang paling penting. Ibu berdiri di sini, itu juga dari pengalaman yang baik dan yang buruk, suka maupun duka. Ya, jadi kita harus bersyukur. Keunikan diri yang ibu katakan tadi, bersyukur, berterima kasih, berdoa, jangan jauh dari Tuhan. Ya, kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Baik, di sini ibu mau bertanya, apakah sudah jelas dari pertanyaan dari penjelasan ibu atau materi hari ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada ibu? Sudah jelas? Sudah paham? Jadi garis bawahi itu adalah bersyukur. Harus berterima kasih. Sudah jelas kan? Mungkin ada penjelasan ibu yang belum jelas atau kata-kata ibu yang tidak jelas, mungkin anak-anak bisa mau bertanya tentang materi kita pagi hari ini. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Apakah yang belum jelas? Boleh ditanyakan kepada ibu. Sudah jelas? Jadi ada 4 ya keunikan kita. Secara fisik, bakat, karakter, kemampuan, itulah keunikan yang harus kita syukuri. Kita anugerahkan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Baik. Baik. Untuk minggu depan ibu akan memberi PR. PR-nya adalah ibu mau anak-anak mencari gambar laki-laki dan minggu depan tolong cari gambar laki-laki dan perempuan. Kita akan mencari apa perbedaan yang ada di gambar tersebut. Jadi sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Mencari gambar laki-laki dan perempuan. Minggu depan kita akan mempresentasikannya lagi, biar nanti anak-anak lebih paham lagi apa itu anugerah atau keunikan aku pribadi. Apa itu perempuan dan laki-laki. Jadi tolong di rumah kerjakan PR ini, cari, di print, dikumpulkan minggu depan. Karena minggu depan ibu akan membahas atau mengulang lagi pelajaran kita hari ini. Ibu kasih 5 menit atau 10 menit untuk membahas pelajaran hari ini. Minggu depan kita membahas lagi ini. Dan ibu akan menyuruh anak-anak mencari ciri-cirinya. Apa perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Oke? Paham?
Kalau gitu, sebelum itu kita berdiri. Ibu mau anak-anak biar tidak tegang, biar kita bergoyang, badannya tersenyum mukanya, badannya bergoyang. Oke? Anak-anak tahu tidak tepuk Yesus? Oke, tahu dong, karena dari kelas 1 kelas 2. Sekarang anak-anak lihat, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yeah. E S U S Yesus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baiklah. Tadi sudah tepuk Yesus. Habis itu kita sudah tepuk semangat. Sekarang ibu mau anak-anak dulu cek kebersihannya. Di sekitar kita ada yang kotor enggak? Ada sampah enggak? Ada sampah tidak? Ada yang buang sampah sembarangan tidak? Ada? Enggak ada. Bersih semua? Bersih. Sekarang berdiri. Ibu mau lihat rapi enggak bajunya? Rapi enggak pakaiannya? Rapi. Ada pakai dasi? Oke. Oke. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjut materi minggu depan, yaitu aku mengembangkan kemampuan diriku. Minggu depan kita akan membahas pembelajaran itu. Maka dari itu tadi kita kita dibuka dengan doa. Sekarang kita akhiri pelajaran kita pagi hari ini ditutupi dengan doa. Sekarang anak-anak berdiri. Ibu mau ibu yang tunjuk. Ibu mau Indira Tripalela untuk maju ke depan memimpinkan doa penutup pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Kita menandai diri kita dengan kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati dan membimbing kami dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dalam perjalanan sampai pulang ke rumah kami masing-masing. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Indira. Terima kasih untuk Indira yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Tolong untuk Biri Timothy siapkan. Baik, selamat siang. Tolong bukunya disimpankan, dirapikan. Siapa yang rapi, maju ke depan, salam sama ibu. Yang sudah selesai, berdiri yang rapi, ibu akan pilih barisan yang rapi, akan maju ke depan, salam sama ibu. Baik, cepat. Sudah? 1, 2, 3. Dah, berdiri di situ. Salam. Ibu pilih barisan ini. Ayo cepat. Buka pintunya, Billy. Ayo.
Ya barisan ini, Billy nasi situ. Billy. Keluar dulu. Ya. Kasih. Oke. Belum